saya tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Tapi Iya. saya sudah mendapatkan banyak fakta juga dari pertemuan dengan orang ini. Aduh, deg-degan nih guys. Siapakah? Ini kita nggak bisa tunjukin ke kamu. Anjir, serius mas? Ini aku ketemu sama dia. Iya. Ini bajunya masih sama, Man. Iya. Oke. Oke. Sorry, aku zoom ini boleh mas? Boleh. Lihat mukanya. Teman-teman sabar dulu ya. Cuman aku nih yang boleh lihat nih. Wah gila sih. Saya hanya bisa baca 3 bait dari pesannya dia. Ya semoga saya bisa langsung menyimpulkan apakah orang itu orang yang sama dengan yang saya temuin. Itu kan maksudnya? Iya. Bentar mas. Ada gak mas? Coba. Sorry. Saya lihat pesannya ya. Iya. Itu bait. Oke. Satu paragraf. Oke. 2, oke. Ini orang yang saya temuin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber. Siapakah narasumber ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam. Wirang. Apa kabar Bang Wirang? Alhamdulillah kabar baik. Ya kayaknya Bang Wirang ini menemukan sesuatu yang baru nih, yang pasti ditunggu-tunggu sama penonton di rumah ya. Ya kita berusaha untuk membedah aja dengan sebuah keyakinan. Amin, semoga aja terjawab Bang ya. Oke, tapi sebelum Bang Wirang bercerita dengan tim Jejak Backpacker, saksikan setelah yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Wirang, nanti saya panggil Bang Didit buat membedah ini semua Bang ya. Oke. Biar terkuak, biar terpecahkan. Oke. Selamat malam Mas Wirang, master firasat kita. Mantap. Ya gimana bro? Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas. Iya. Setelah pertemuan kita kemarin di live Instagramnya Mas Wirang, collab sama Jejak Backpacker Mystery. Iya. Kayaknya masih ada yang kentang nih yang harus kita bahas gitu. Mengenai banyak hal, khususnya soal yang kita obrolin semalam itu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang kemarin belum sempat menyaksikan live IG kita, banyak tuh Mas yang komen Mas. Ada di record. Oh di record, Diposting di YouTube. oh Tapi aku sekalian mau klarifikasi. Apa Jadi tuh, Mas? ada dibikin 1 part, 2 part, sampai 3 part. Iya. Tapi yang 3 part, yang part ketiga itu aku tidak rekomen untuk ditonton. Karena dipotong-potong ya. Karena dipotong di ujungnya Ya. ada tayangan live aku membahas hal yang lain. Oh. Tapi bajunya sama. Wah itu nggak betul Nggak tuh. bener Nggak tuh. betul itu. Tapi kacamatanya beda. Kacamata tapi beda. Iya, tapi aku langsung sampai komen di akun itu. Nah makanya pilih-pilih tontonan yang kemarin live ini, kita selesaikan di sini, Baik. kita clearin di sini. Iya. Dan katanya Mas Wirang punya temuan baru. Please share ke kita ya. Oke. Nah nih Mas, tadi kan sempat aku mention nih soal master firasat. Iya. Apa itu master firasat? Ya. Firasat baik apa firasat buruk nih Mas? Iya. Firasat itu adalah hasil dari ketajaman berpikir, ya, dari dalam mengolah sebuah informasi, Oke. pengetahuan, Oke. sehingga kita bisa menyimpulkan suatu misteri di dalamnya. Ya. Semua orang itu memiliki firasat. Firasat. Siapapun itu Ya. memiliki firasat. Ya.
Ya, kalau ditanya bagaimana firasat itu, saya juga sudah menuangkannya di dalam buku yang saya tulis, ada Master Firasat. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengolah dan mengendalikan kecerdasan emosionalnya, terus intuisinya, nalurinya. Tapi yang pasti Master Firasat itu tidak ada keberpihakan. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah nih kayaknya feeling gua gini nih gitu. Nah, biasanya feeling itu tuh diklaim ketika udah terjadi. Feeling itu diklaim ketika sudah terjadi. Iya kan? Iya, betul. Wah, benar tuh feeling gua tadi gitu. Betul. Nah, artinya tapi kalau belum terjadi itu jarang diperhatikan. Karena masih ragu-ragu, adanya keraguan-raguan. Maka dari itu firasat itu tidak boleh ada keberpihakan. Jadi kalau kita mau berfirasat, mencari sesuatu fakta yang kita anggap misteri dan harus melewati banyak tahapan ya untuk mengetahui apakah itu firasatnya benar, yes or no, atau seperti apa, itu kita nggak boleh ada keberpihakan. Harus betul-betul menggunakan ketajaman berpikir dan hati nurani. Baru kita bisa tahu, oh ternyata firasatnya ini nih gitu. Jadi seperti menyusun puzzle juga menggunakan firasat dan intuisi. Sama kalau misalnya ada puzzle dipecah-pecah ya. Kita menyusunnya juga itu bukan hanya mengandalkan ingatan atau letaknya, tapi mengandalkan juga intuisi loh. Karena kita harus mengingat, kayaknya di sini nih, gitu. Sesuai nih warnanya. Kan menyusun puzzle menyesuaikan bentuk, warna, ukurannya. Betul. Kurang lebih begitu. Dan buku Mas Wirang ini membahas soal itu, bagaimana kita how to mempertajam firasat itu ya. Benar. Buku Master Firasat itu membahas tentang bagaimana sih kalau kita mau mengasah atau mempertajam ketajaman berpikir kita dengan firasat itu. Dan di buku itu juga membahas tentang kecerdasan emosional, bagaimana cara membaca orang lain dari wajahnya, dari tanggal lahirnya. Di situ semua saya jelaskan secara metode, baik itu dari ilmu psikologis, ilmu sains, dan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan kasat mata. Gitu. Dan sebenarnya firasat itu sangat kita butuhkan di kehidupan hari-hari ya. Sangat. Gak mesti sebagai kayak Mas Wirang seperti ini harus orang yang belajar itu harus yang pengen terjun ke hukum atau gini, nggak harus ya. Semua orang memiliki firasat, tinggal bagaimana cara memanagenya untuk menjadi ketajaman berpikir itu menjadi firasat yang tepat. Nah, firasat itu tidak hanya dari dalam satu sisi saja, tapi secara komprehensif kita harus memperhatikan betul bahwa aku kasih contohnya adalah kita tuh kalau misalnya dari rumah mau pergi ke acara undangan atau acara pesta ulang tahun, kita harus mengetahui jati diri kita atau mengenali diri kita. Kira-kira gue nanti di acara itu pakai baju apa ya yang cocok? Sesimpel itu ya, hal-hal kecil bisa. Karena kalau salah memilih bajunya, kita jadi nggak percaya diri di acara itu. Jadi bagaimana kita harus bisa mengenali diri kita juga, gitu. Nah, firasat Mas Wirang ini kita coba uji nih di kasus Vina ini. Setajam apa firasatnya untuk menganalisa kasus Vina nih Mas. Balik lagi nih Mas ke kasus Vina nih Mas. Mas Wirang ini menilai menganalisa seperti apa Mas secara global kasus Vina ini. Kenapa bisa sampai 8 tahun tidak terpecahkan? Kenapa sampai serumit ini? Menurut Mas Wirang gimana? Saya tidak ingin membawa untuk balik ke 8 tahun lalu ya. Tapi yang pasti adalah kasus ini sesaat lagi bisa terungkap. Sesaat lagi guys. Sesaat lagi bisa terungkap. Dasarnya apa tuh Mas Wirang, kau boleh tahu? Banyak sekali berita di medsos yang muncul, yang berseliweran. Yang aku rasa memang ada juga pihak-pihak yang ingin membelokkan kepada fakta yang sebenarnya. Wow, berat nih. Ada pihak-pihak yang ingin membelokkan agar fakta yang sebenarnya tidak ditemukan. Jadi maka itu kita tidak bisa percaya begitu saja dengan hasil kesimpulan media-media yang beredar selama ini selama kurang lebih 1 minggu ini kurang lebih ya. Yang ada cecetan yang tersebar lah, ada voice note, terus ada juga akun-akun yang tidak jelas gitu jadi sasaran gitu. Tapi kalau di sini aku menyimpulkan juga, kemarin kita lihat ada yang dirilis DPO tanpa fisik. Tanpa wajah, ilustrasi aja ya, tanpa sketsa ya. Aku berusaha untuk berada di tengah-tengah
rasa-rasanya ketika itu dimunculkan agar sang pelaku merasa aman. Gitu. Sang pelaku merasa aman. Iya. Oke. Sehingga tidak ada orang yang dituju di sana. Disamarkan ya. Iya. Walaupun ada plus minus kalau menurut saya pribadi. Minusnya adalah semua orang bisa jadi sasaran. Oke. Ya terbukti orang-orang yang tidak tahu menahu di dalam kasus ini jadi sasaran empuk hanya dikarenakan cocok logi dengan foto-foto. Iya, betul. Maka dari itu saya pribadi dalam mengikuti kasus ini dan mencoba untuk menilik lebih dalam lagi mencapai kebenaran, saya tidak pernah melihat isu yang beredar di media. Jadi, apalagi akun-akun yang anonimus yang menyebarkan chat-chatan dan foto-foto dan caption gitu. Jadi kasus ini pure berdasarkan fakta aja yang diambil, fakta gitu. Fakta itu kita mulai susun dengan rapi sehingga kita menemukan benang merahnya. Dan mana yang berusaha membelokkan, mana yang salah menjadi benar, mana yang benar menjadi salah, itu adalah satu sudut pandang saya bahwa pasti ada benang merah yang orang lain tidak sadar akan hal itu. Iya. Jadi kasusnya ini diawali dari kontroversi, lama-lama jadi konspirasi ya. Iya. Kita nggak tahu nih yang tadi Mas bilang karena kan konspirasi itu kalau menurut saya adalah suatu proses untuk mencapai titik kebenaran. Iya. Ya, tidak ada yang bisa membantah itu. Konspirasi adalah satu proses dalam menuju titik kebenaran, suatu kebenaran. Dan memang harus menggunakan konspirasi. Jadi setajam mana kita untuk mendalam konspirasi itu? Bukan berarti kita harus denial terhadap konspirasi, tidak juga. Konspirasi harus kita terima untuk menjadi sumber pengetahuan, untuk kita bisa meraciknya, menjahitnya dan menyusunnya. Iya. Gitu. Jadi bukan satu benda yang menakutkan sebenarnya kalau kita bisa urut benangnya satu persatu sampai tegak. Asalkan saja konspirasi itu tidak disusun dengan keberpihakan. Gitu. Dan mulai masuk ke ranah politik ya. Tadinya hukum, pure hukum, kok konspirasinya jadi menyerang sini, menyerang sana. Jadi gitu. Kepentingan politik. Iya, ada sinyalemen ke situ gitu. Ingat nggak tadi saya katakan ada pihak-pihak. Ada pihak-pihak yang berusaha membelokkan fakta-fakta yang sebenarnya siapa pihak-pihak itu ya itu bukan urusan kita untuk mencarinya. Oke, kita stop sampai di situ berarti soal konspirasinya. Kita ngomong fakta-fakta yang beredar aja nih menurut versi Mas Wirang ya. Oke Mas, kembali lagi ke soal yang kita bicarakan di live IG semalam ya, dari 23 poin ya. Kalau nggak salah 23 poin itu beberapa poin kan sudah sempat kita bahas tapi kita bahas ulang lagi aja. Oh boleh, silakan. Oke, kita dari satu berarti ya. Iya, satu ya. Oke, monggo silakan Mas. Satu, saat dia mengatakan dia bilang kenal dekat, sudah seperti adiknya. Ya. Tapi itu bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan, tindakan-tindakannya di ujung ceritanya. Di ujung ceritanya kan dia katakan mencari pertolongan, terus benerin baju gitu. Nah, terus yang janggal adalah ketika dia bilang dia berusaha membelokkan bahwa Linda adalah orang yang chat-chat saat beli minum. Ya, saya jadi penasaran Lindanya yang mana? Karena Linda itu nggak hanya satu. Linda mana yang kita bicarakan, yang si Mas Mel bicarakan ini ya? Iya, nanti kita cari, nanti kita bedah Linda yang mana. Saya rasa Linda ini ada 3. Iya. Apa nih versi Mas Mel Linda apa nih Mas? 3-nya itu yang beredar di. Maka itu nanti kita bahas kita akan mengetahui Linda mana yang dia maksud dari antara 3 itu. Oke. Nah, lanjutnya. Lalu setelah itu dia mengatakan di voice note itu dia mengatakan begini. Saya ingat betul. Nanti kita pulang ya, kata Vina ya, almarhum Vina. Kita pulang. Ya udah, kita pulang ya, udah jam 11 malam. Si Vina ngomong ke Linda, bilang Vina, kita pulang aja yuk. Udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Tapi ternyata dia mau berhenti beli bensin. Betul. Ternyata Eki sama Vina langsung jalan aja. Iya, jalan terus. Nah, itu janggal menurut saya. Iya. Dia bilang, lah kok Eki pergi duluan tuh sama Vina. Ya udah telepon di chat.
tungguin nanti bilang sampai di rumahnya Vina, tungguin biar pulangnya bareng. Masuk akal sih. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, Dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Ya, biar pulangnya bareng. Dia menyusun cerita itu sangat sempurna dan secara konstruksi berpikir adanya inisiatif untuk minta ditunggu supaya bisa pulang bareng. Tapi fakta yang terjadi setelah itu dia ceritakan lagi bahwa ketika sampai di rumah Linda, dia mengantar Linda, dia bilang Linda masuk kamar. Pas ditanya nggak ada jawaban dan akhirnya dia menelpon dan chat, kemana ya kok Eki sama Vina belum nyampe gitu. Nah, tidak dibalas lagi ya. Dia menceritakan itu dan yang paling besar janggalnya dimulai dari sini. Ya udah deh, akhirnya aku cari puter-puter gitu. Terus aku ketemu sama teman Eki dan teman Eki bilang itu lihat ada di jembatan. Eki lah sama Eki lagi ribut. Kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon. Saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik, saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temannya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan play up itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, bilang malam itu. Dia bilang si Egi sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh sama antar geng motor. Benar ya, begitu ya? Betul, benar Mas, kan? betul. Nah, pertanyaan pertama saya adalah siapa teman Eki itu? Jadi kita dalam mencari suatu kebenaran kesaksian, kita juga harus mendapatkan validasi dari orang yang dia sangkut pautkan di dalam cerita itu. Pahami? Jadi kalau dia bilang ada Eki, berarti kita harus cari tahu siapa sih temannya. Gitu. Ada nggak? Jangan-jangan teman itu yang dia katakan itu fiktif, tidak ada orangnya. Artinya dia sudah melibatkan satu orang di dalam itu. Nah, biasanya dalam pengetahuan ilmu tentang linguistik, psikologis, seseorang ketika berbohong dia akan berusaha mengaitkan orang lain untuk menjadi validasi yang dia akui dirinya sendiri. Ya, jadi dia berusaha untuk membawa orang lain supaya seakan-akan kalau mau dicek silakan cek sama orang itu. Jadi situ ada kejanggalan yang menurut saya besar. Kalau ini semuanya benar, ngapain dia harus membawa nama orang lain di dalam? Tapi it's okay, itu normal lah ya. Tapi nanti bisa dibuktikan di akhir cerita ini. Lalu setelah itu dia katakan ada temannya Eki memberitahu ada ribut-ribut di jembatan flyover. Nah, kalau kita runtut dari awal, flyover itu adalah titik tempat pertemuan pertama almarhum Eki dan Vina yang dinyatakan kecelakaan. Betul. Ya benar ya, flyover. Tapi dia katakan di situ, akhirnya aku cari-cari, aku lewat SMP Negeri 11 dan aku berhenti. Aku taruh motor. Nah, artinya dia tidak sampai pada jembatan itu. Dia tidak sampai pada flyover itu. Ya. Dan dia bilang, aku mengendap-endap, ada warung yang mau tutup. Nah, ada warung yang mau tutup. Dan aku tanya, ada orang di situ, aku ajakin, ayo kita lihat ke dalam. Tapi orang ini takut, nggak berani. Ada dua nama, ada dua sosok, ada dua orang yang dia libatkan dalam cerita pengakuannya itu. Akhirnya dia melihat, disiksa. Ya disitulah aku melihat almarhum Vina digituin, kata dia gitu ya. Ya oke lah gitu. Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu melewati ini SMP 11. Nah, di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam.
saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap-ngendap. Akhirnya mereka itu ya mas, jadi pas setelah saya sudah ngendap-ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Pertanyaan besar saya adalah, pada saat lu ketemu temennya Eki itu posisinya di mana? Yang tadinya ada informasi itu di flyover, kenapa lu langsung bisa ke SMP Negeri 11? Nah, karena titiknya itu kan huruf L ya. Jadi L begini, yang SMP-nya di sini, terus dia harus jalan lagi ke atas dan flyovernya ada di atas. Berarti kalau mau membuktikan sebuah pengakuan itu benar, ketika dia mendapat informasi itu, harusnya temennya Eki yang dia bilang itu memberi informasi itu posisinya sebelum titik dari tempat SMP itu. SMP 11. Karena dia melewatin. Ya. Kan? Begitu faktanya yang dia katakan. Nah, lalu dia bilang saya mengendap-endap, saya melihat mereka disiksa lah, kasihan segala macam. Saya udah dengar rekaman itu. Pertanyaan saya adalah, katanya tadi di awal kamu kenal dekat dan anggap sudah seperti adik. Ya. Saya kalau memposisikan diri sebagai si Mel itu, saya akan teriak. Dan tidak menyaksikan sampai habis penyiksaan. Ya, dan saya akan cari bantuan saat itu juga. Nah, tapi di saat itu dia mengatakan, dia bilang, saya tunggulah sampai mereka disiksa, dan habis itu setelah mereka disiksa, akhirnya dibawalah ke playover. Kan? Betul. Tadi di awal kamu sudah membawa cerita playover. Artinya, ini kejanggalan ini seperti jangan-jangan ya, kamu adalah pelaku yang terlibat dan berusaha ingin merubah keadaan status yang jadi tersangka jadi saksi. Oke. Bukti yang lainnya adalah, lalu dia bilang, ya udah saya ikutin sampai playover. Disitulah saya lihat Eki sudah tidak berdaya. Ya, pada saat disiksa. Sorry, maaf, masih di SMP nih. Dekat warung. Eki sudah tidak berdaya. Pertanyaan saya, sejauh dan sedekat apa jarak Anda melihat saat Eki dan Vina disiksa, sehingga Anda bisa memastikan dan mengetahui bahwa Eki sudah tidak berdaya? Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Orang yang tidak berdaya itu adalah orang yang tergeletak, yang dia tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi bersuara. Ketika dia mengetahui itu, saya pastikan ketika dia bilang mengetahui Eki tidak berdaya, jaraknya kurang lebih dari 12 meter. Sisa dari situ dia tidak akan bisa menyaksikan itu. Artinya jarak pandang. Jarak pandang. Dan malam hari. Nah, pastikan lagi apakah di tempat itu ada lampu pada saat itu. Kalau tidak ada, berarti tidak, paling jauh 12 meter. Lebih dari itu pasti samar-samar. Ya, karena saya sudah mempraktekkan itu. Sudah mencoba untuk mengetahui dalam keadaan gelap dan terang. Lalu dia katakan di situ, setelah itu saya ikuti dia sampai ke playover. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah, di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Ya, diantar kan di playover kan, mayatnya ya. Pertanyaan saya, warung tadi di mana posisinya? Pada saat dia mengendap-endap melihat itu, katanya kan ada orang di warung. Masa orang tadi nggak melihat? Jam berapa? Masa orang tadi nggak menyaksikan? Atau pemilik warung? Oke. Semalam-malamnya waktu, ya, segelap-gelapnya saat itu, masa tidak ada satupun warga yang bisa mendengar saat terjadinya penyiksaan itu? Apakah almarhum Vina dan Eki disiksa dalam keadaan dibungkam, ditutup mulutnya?
ya kan? Dan itu kita harus pecahkan itu. Dan akhirnya dibawa ke playover, lalu dia ikuti, dia bilang. Dan dia mengatakan, aku sudah lihat Eki sudah tidak bisa tertolong. Tapi Vina masih bisa bersuara, Kang, maaf ya Kang terlambat. Benar ya? Ada pengakuan itu ya? Si Mas Melmelnya yang bicara. Melmelnya bicara. Maaf ya Akang terlambat. Setelah mereka pergi tuh saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul lah Mas. Akhirnya saya tuh megang Eki. Saya periksa Eki, enggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan. Jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Lalu ya udahlah, habis itu saya cari bantuan, kata dia gitu kan. Nah, perhatikan nih, saya cari bantuan ke warung. Dia mengatakan saya balik ke warung. Bayangkan ya, posisi SMP itu di sini, terus dia harus jalan ke sini dan naik ke atas, ini posisi playover. Dan dia harus muter lagi, balik lagi ke warung gitu untuk cari bantuan. Make sense nggak? Saya rasa tidak. Kalau yang namanya cari bantuan, apalagi sudah merasa adik dan dekat, pertolongan pertama yang dia lakukan, oke lah, kalau dia melihat dan menyaksikan sampai habisnya penyiksaan itu, dia pasti mencari pertolongan itu di jalan itu, sekitarnya. Tidak perlu sampai masuk lagi ke warung. Dugaan saya, firasat saya, dia balik lagi ke warung. Kalau dia ini pelaku, dia melihat dan mencoba untuk mengecek apakah ada barang bukti yang tertinggal atau barang-barang yang tertinggal. Membersihkan TKP ya. Iya. Maybe yes, maybe no. Dugaan. Who knows. Tapi dari kesimpulan cerita itu kita bisa banyak menangkap kejanggalannya. Lalu selanjutnya dia katakan, ya akhirnya aku tutuplah almarhum Vina di situ. Nah, terus dia balik lagi ke warung. Dia bilang dia balik lagi ke playover, tapi sudah rame orang. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Vina begitu, saya cari bantuan, pergi cari bantuan, saya putar-putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada Mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Nah, setelah itu, akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya Mas. Ya, pertanyaan saya adalah, Anda tadi mau cari bantuan, tapi Anda malah ke warung, tapi pas balik lagi ke playover, Anda melihat sudah rame. Berarti dia balik ke titik sebelumnya di SMP itu mencari barang yang tertinggal atau membersihkan TKP, ya dugaan ya. Atau jangan-jangan dia balik lagi ke playover, dia mau melihat siapa orang yang akan dituduh. Siapa yang sudah menolong. Kalau saya sebagai posisinya sebagai mel-mel itu, saya akan teriak sama warga. Pak tolongin, saya tahu ini tadi dia dibunuh, disiksa. Bilang, tolong. Saya ingat betul nomor plat motornya, jenis motornya saya ingat. Tapi dia tidak membicarakan jenis motor di rekaman itu. Sama sekali. Dia tidak membicarakan nomor plat motor di saat. Kalau saya takut. Waduh, lawan saya banyak nih. Saya bisa jadi orang ketiga katanya kan. Saya pasti ingat dulu motornya, ciri-cirinya, terus nomor platnya. Nah, akhirnya pada saat itu ya udahlah, akhirnya saya pulang lagi. Mau berniat, bukan pulang. Akhirnya saya berniat kabarin keluarganya. Saya tahu lah kalau itu bukan kecelakaan tapi dibunuh. Saya cerita sama teman saya sekampung, ingat ya? Iya. Sudah ada 3 nama yang dia bawa-bawa dalam cerita imajinasinya dia. Jadi saya nih di perjalanan ini bingung ini Mas. Kemana saya mau mengadu nih?
Akhirnya saya punya teman yang satu kampung. Saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Pina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Pina, ngabarkan bahwa Pina itu kecelakaan, Mas ya. Sudah ada 3 nama. Dia katakan bahwa kita mau kabarin keluarga, tapi sampai di lokasi sudah ada orang dulu yang ngabarin. Ya, agak aneh ya. Kalau lu melihat ada orang yang ngabarin, harusnya lu validasi dong. Iya. Lu bilang ke keluarga, bener, saya yang menyaksikan bahwa tadi mereka disiksa, mereka dibunuh, bukan kecelakaan. Gitu. Nah, berarti ini sangat diragukan keterangan dia di voice note itu. Dan saya meminta dan memohon kepada kepolisian harus usut orang di balik suara itu. Wajib usut. Ada 3 dugaan saya. Yang pertama, dia adalah pelaku yang terlibat tapi berusaha merubah status jadi saksi. Yang kedua, dia saksi yang memang melihat kejadian tersebut. Dan yang ketiga, dia mau pansos. Tapi wajib diusut dan dicari tahu. Dan saya yakin cepat atau lambat orang ini bisa terungkap siapa dia sebenarnya. Nah, itu sekedar itu bagian dari kecurigaan saya yang janggal dari isi voice note itu. Iya Mas, aku sebenarnya narasumber kita ini kan narasumber. Sorry, ada yang lupa nih. Apa nih? Pada saat dia di awal, dia bilang itu ngelewatin tuh geng motor. Oh iya. Tapi gak tahu geng motor mana. Iya. Karena aku bukan geng motor. Saya rasa di situ ada 3 kali menyebut geng motor, antara memberitahu, lalu mengcounter dan mengakui bahwa dia tidak tahu menahu. Dan itu bagi saya seseorang yang berbohong, dia akan menciptakan konstruksi berpikir dalam menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Ya. Menarik Mas, menarik pembahasannya, temuan-temuannya. Nah, ini saya memposisikan diri sebagai sebagai narasumber kami ya, Mas Melmel ya. Apa namanya, coba berpikir sebagai pola pikir dia apa segala macam, berusaha memposisikan saya di posisi saat malam naas itu ya. Boleh. Yang paling menarik ini kan ketika dia kembali lagi bukannya ke flyover setelah dibeli kabar oleh temennya Eki, dia harusnya katanya kembali ke flyover, tapi dia ke SMP 11 ya. Nah, ada satu kalimat sebenarnya yang Mas Wirang agak lupa. Menurut dia, katanya kenapa dia kembali lagi ke SMP 11 karena dilihat keramaian Mas. Keramaian situ satu. Terus kedua, saya nggak tahu posisi kota Cirebon di tahun 2016, tapi setahu saya kita nggak bisa membandingkan kota Jakarta dengan kota Cirebon di jam 11. Apakah mungkin kota di luar Jakarta jam 9 sudah sepi ya? Sesepi itu gitu, atau memang jangan dibandingkan, menurut saya ya, jangan dibandingkan Jakarta yang nggak pernah mati gitu. Boleh. Sampai jam segitu. Itu satu. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, kalau misalnya sepanjang pengalaman Mas Wirang ini membantu banyak kasus-kasus pembunuhan serupa, polisi apa segala macam, ketika kita melihat menjadi saksi adegan pembunuhan, apakah wajar sikapnya Mas Melmel ini sampai mungkin dia jadi trauma, freezing gitu, dan nggak tahu harus berbuat apa? Kalau memposisikan kita sebagai orang yang mendengar, lu harusnya begini, lu harusnya begini, lu harusnya begini gitu. Kalau kita menjadi saksi pembunuhan, apa kira-kira yang dirasakan seorang saksi pembunuhan itu Mas? Gimana Mas pendapatnya? Menurut saya adalah gini. Kalau dia betul mengalami dan memang dia saksi, hal yang pertama dia lakukan ya, meskipun saat itu dia tidak membuka dan akhirnya membuka saat ini. Yang pertama, dia tidak memberikan voice note kepada kalian seorang konten kreator, tapi kepada LPSK. Dan kepada penasihat hukum. Poin bagus tuh Mas. Itu yang harus dia lakukan. Nah, jadi menurut saya apa yang harus dilakukan saksi ya seharusnya pada saat
semua sudah seperti ini dan kejadian, dia harus berbicara sejujurnya pada keluarga. Dia punya momentum yang sangat besar untuk dia bercerita. Yang pertama, saat dia bilang mau lapor ke keluarga korban. Yang kedua, momentum terbesar kesempatan dia untuk berbicara dia bukanlah pelaku di saat di flyover. Udah, itu aja. Cuman 2 momen ini yang bisa membuktikan dia bukan pelaku saat itu. Kalau dia mau melakukan. Tapi kalau tidak, ya kembali lagi kecurigaan teramat banyak. Dia malah kabur ya. Besar. Iya. Dia tidak bisa mengkaburkan sebuah fakta. Ya, jadi makanya saya bilang ada 3 ciri orang ini. Yang pertama, dia memang saksi. Ya, benar-benar saksi dan sampai sekarang dia takut untuk membuka mulut. Tapi dia ini juga fakta ini kabur karena dia menyampaikan ini pada kalian. Bukan pada LPSK dan lawyer, penasihat hukum yang bisa melindungi dia. Yang kedua adalah dia pelaku, tapi dia berusaha untuk merubah statusnya menjadi saksi. Kenapa? Karena dia bilang, tapi tuh ingat di rekamannya Vina bahwa ada 12 orang. Sebenarnya 12 orang itu termasuk aku, kata dia. Tapi Vina itu mungkin nggak tahu 12 ada di TKP apa 12 pelaku. Kenapa Vina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Vina itu terakhirnya adalah saya. Karena yang disebut yang di lokasi ya Mas, yang di TKP. Tapi Vina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan. Dan perhatikan, keterangan itu dia dapatkan dari orang yang kesurupan. Kan begitu ya? Kan itu yang disampaikan dari orang kesurupan. Lalu dia mengatakan di akhir, dia bilang bahwa ya tadi 4 ya orang bawa di dalam kasus ini, 4 nama ya. Ada 5 terakhir. Saat dia bilang ada tuh pasar rame-rame, temannya Linda mengatakan bahwa Linda lah yang menyeting ini semua untuk Eki dan Vina melewati jalan yang mereka mau. Itu secara konstruksi berpikir dia sudah setting di awal, ibaratkan film, dia sudah setting di awal bahwa Linda gelisah saat chat-chat saat beli minum. Terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Vina dan Eki itu akan melewati situ, itu sudah disetting Mas, sudah disetting sama si Linda ya. Nah, itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah yang memberitahu ke Egi. Sudah jadi ini sempurna banget desain dari awal. Dari awal dia sudah breezing dari awal bahwa Linda ini sebagai otak pelaku, makanya di awal dia panik chat di framing kita ya. Gitu dia udah breezing duluan di depannya. Jadi ada 5 orang yang dilibatkan dalam cerita dia, bahwa 5 orang ini adalah orang yang bisa dibuktikan kalau dia mengalami hal ini. Artinya gini, 5 orang ini kan harus dicari tahu kebenarannya, harus kita validasi lagi keterangannya. Tidak perlu keterangannya ada atau tidak 5 ini. Kalau 5 ini ada, bisa dipastikan bahwa pengakuan dia benar, dia adalah saksi. Ini 5 orang ini ada dulu ya, belum diperiksa, belum diwawancarain apapun. Bisa dipastikan dia adalah saksi. Tapi kalau 5 ini saja tidak ada, berarti gugur tuh. Bisa jadi dia pelaku atau dia pansos. Gitu. Oke. Soal itu Mas, yang kota Cirebon Mas, kalau kita berpikir dia nggak punya banyak pilihan untuk cari bantuan gitu, karena kota Cirebon ya mungkin di jam-jam itu tadi yang saya katakan adalah dia tidak berpikir mencari bantuan. Ya harusnya dia tidak bersuara sampai detik ini, dia diam aja. Dia sudah diam aja. Ya udahlah, aku cukup tahu kejadian itu dan aku mendoakan yang terbaik. Udah. Dia tidak berbicara dan tidak speak up dan mengirim informasi itu kepada tim backpacker. Yes. Nah, kalau aku sambung lagi, kalau versinya Mas Melmel ini sudah lapor ke tim kuasa hukumnya Hotman Paris. Ketika itu dia sebenarnya nggak langsung serta-merta saya ajak dia tiba-tiba dia mau gitu. Aku diskusi dulu ya sama tim Hotman Paris ya. Setelah sudah oke, baru aku hubungin kalian. Nah itu
itu versinya Mas Melmel yang disampaikan ke kami gitu. Itu gimana tuh Mas? Sebentar, aku menemukan fakta baru atas dari pengakuan ini yang aku lewatin ya. Oke, aku tidak bisa bilang di sini tapi aku udah punya hasilnya. Harus di cross check lagi. Tapi saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada. Tapi saya tahu dengan pengakuan ini siapa orang ini. Saya mulai menyambungkan. Nyambung nih. Ya, karena tadi saya kurang lebih pukul 5 sore ketemu seseorang. Jadi saya sudah mulai menyambungkan ini siapa. Mungkin bisa menyambung kan? Bisa ya? Iya. Mulai dapat nggak ini siapa ini orang Melmel ini? Masih kira-kira aku. Masih kira-kira. Tapi jam 5 tadi sore saya ketemu seseorang yang sama meminta perlindungan. Pria atau wanita? Wanita. Oh, wanita. Oke, kita bahas nanti itu. Kita bahas over aja Mas ya. Iya, kita bahas over ya. Oke, kita bahas dulu nih. Tapi saya menemukan fakta baru dengan pengakuan itu. Dia bilang dia sudah meminta perlindungan. Iya, itu pengakuannya Mas. Kapan? Berarti kalau kita rekaman. Maksudnya meminta perlindungan itu saat viral ini kan? Iya. Bukan lama kemarin kan? Bukan. Ya sudah. Kalau dia minta perlindungan, saya pribadi kalau memang dia saksi, saya yang akan melindungi. Tapi harus ditelisik lebih dalam lagi. Semua pengakuan 5 itu apakah benar atau palsu? Gitu. Harus dikonfirmasi dulu ya. Iya dong. Iya. Jadi setiap keterangan itu tidak semata-mata kita percaya begitu saja. Maka itu harus dilengkapi dengan alat bukti. Ya, keterangan saksi dan alat bukti. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau dia bisa saja dia membuat keterangan yang menurut dia benar. Tapi keterangan itu akan gugur dan kabur ketika sudah ada alat buktinya. Ya. Oke, berarti untuk masalah Mas Melmel ini kita keep dulu ya. Masih belum ada penyelesaian nih, belum ada selesai nih. Ada 3 cirinya tadi. Yang pertama dia adalah saksi. Yang kedua adalah dia pelaku berusaha merubah dirinya menjadi saksi. Yang ketiga dia pansos. Ya. Polisi harus usut ini. Polisi harus usut ini. Karena titik terang tadi menjadi titik matahari. Karena mata rantainya ada di dia. Polisi harus dan wajib. Wajib usut orang di balik pesan suara rekaman itu, voice note itu. Bicara firasatnya Mas Wirang, 3 kemungkinan ini Mas Melmel lebih kemana? Bicara firasat nih. Dalam situasi seperti ini saya tidak ingin membuat bola semakin liar dan menjadi bola salju. Meskipun saya tahu saya tidak ingin menjawabnya. Nanti di offer saya akan kasih tahu. Siap kita tunggu. Agar tidak banyak lagi asumsi-asumsi liar. Betul Mas, itu tujuan kita podcast hari ini kan, supaya nggak terlalu liar yang di luar sana gitu. Betul. Dan menurut kita Mas Wirang ini orang sangat kredibel untuk bicara gitu kan, daripada akun-akun anonimus nggak jelas itu kan. Jadi kita harus coba diskusikan. Oke Mas, teman-teman sekalian tadi sudah dibuka, udah disclaimer oleh Mas Ale. Per hari ini Mas, ada update baru apa nih Mas dari Mas Wirang yang cukup menggegarkan dunia semua orang netizen dan citizen nih? Karena aku posting foto kan tadi. Ya, aku udah lihat. Udah lihat ya. Udah. Dengan seseorang berbaju pink itu Mas. Iya, orang yang dicari se-Indonesia. Wah. Ya kan? Siapakah dia? Aku bisa nebak. Dan mungkin teman-teman bisa nebak nih. Fotonya tadi kan aku foto. Iya. Iya, orang ini sangat penting sekali. Dan saya tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi nanti kita lihat perkembangannya. Tapi saya sudah mendapatkan banyak fakta juga dari pertemuan dengan orang ini. Aduh, deg-degan nih guys. Siapakah? Ini kita nggak bisa tunjukin ke kamu. Anjir, serius Mas? Ini aku ketemu sama dia. Iya. Ini bajunya masih sama kan? Iya. Oke. Sorry, aku zoom ini boleh Mas? Boleh. Lihat mukanya. Teman-teman sabar dulu ya. Cuman aku nih yang boleh lihat nih. Wah gila sih. Wah gila Mas. Ini masih ditunggu-tunggu kan? Ini yang ditunggu-tunggu kan? Makanya aku selalu di postingan Instagram selalu aku posting sesuatu yang berasal dari firasat dan data. Iya. Tidak semata-mata hanya untuk membelok-belokkan opini, asumsi publik. Dan juga orang ini bisa membuat titik
terang menjadi sebesar matahari. Titik Sebesar terang, matahari. titik kan titik nih, terangnya titik doang, tapi berubah menjadi sebesar matahari seperti lighting ini nih. Oke. Gitu. Ini nggak boleh di-spill nih mas orangnya mas. Boleh. Aku udah posting di IG kan. Ya. Tapi kita kan Siapa itu ya? ya, perlu satu kata disebutkan dari. Nggak boleh. Aku tidak ingin menciptakan asumsi opini. Biar aja Pak. Oke. Tapi yang pasti ini adalah saksi kunci yang paling dicari, Yang paling banyak dibicarakan. paling ya. banyak dibicarakan. Salah satu. Dan semuanya karena dia. Semuanya karena dia. Ya karena dia kan jadi rame. Oh karena rame. Iya. Jadi salah satu tokoh sentral di kasus ini ya mas ya. Bener gak sih? Bukan saksi kunci sih, Bukan saksi kunci ternyata. tapi Oh. saksi mahkota. Wah. Beda. Saksi mahkota. Apa tuh? Gitu. Apa tuh saksi mahkota teman-teman ini banyak kode-kode nih yang keluar dari Ya, mas. karena kita lihat saja nanti hasil dari Ya. resmi dari rilis dari Polri, karena saya lihat juga sampai sekarang Polri belum meriliskan, karena memang kita tidak berhak untuk menduga dan menjudge seseorang atau menyimpulkan dalam setiap kejadian ini. Dan peran saya hanya membantu untuk meluruskan dan menjadi penyeimbang di opini publik yang sedang beredar, itu saja. Saya tidak punya motif apapun. Yang pasti saya yakin semua ini akan terungkap dan menjadi terang benderang gitu. Iya. Nah, meskipun ada banyak yang bertanya apakah nanti akan ada yang ditangkap lagi, 2 lagi, apa yang kemarin salah tangkap gitu. Kalau saya sih ditanya tentang firasat, sepertinya tidak mungkin salah tangkap. Karena pihak berwenang harusnya sudah paham betul secara prosedural dalam menangani kasus. Tidak mungkin salah tangkap menurut saya. Jadi Tidak mungkin salah tangkap guys. iya, apa yang beredar di media ya sudahlah, jangan dibuat makin Ya, ruwet gitu. jangan digoreng-goreng lagi. Ya maka itu saya ingin menyeimbangkan opini publik. Apalagi ada yang bermunculan mengatakan bahwa salah tangkap, disetrum segala macam, ya itu sangat membangongkan kalau kata netizen. Makin kesini makin kesono gitu. Nah mas, kemarin nyambung dengan orang yang sosok yang mas baru saja bertemu tadi sore ya, atau tadi siang? Tadi sore. Sebenarnya kita di video ke belakang sempat. Oh, saya udah tahu nih. Kamu dikabarin juga ya? Iya, sempat mengulik juga soal sosok itu mas. Boleh saya lihat? Saya ya. Terima mas ya. Ini saya hanya bisa baca 3 bait dari pesannya dia. Oke, Ya semoga saya sebentar. bisa langsung menyimpulkan apakah orang itu orang yang sama dengan yang saya temuin. Itu kan maksudnya? Iya. Sebentar mas. Ada? Ada gak mas? Coba. Sorry ini. Saya lihat pesannya ya. Iya. Itu Tuh bait, oke. satu paragraf. Oke. 2, oke. Oke. Ini orang yang saya temuin tadi. Oke. Buat teman-teman yang ngerasa masih belum connect, bisa nonton video kita 2 video ke belakang. Di situ kita jelasin hasil dari temuan kita. Oke. Nyambung mas. Wah ini makin kesana nih mas. Tapi aku temuin fakta baru tadi loh. Iya, Soalnya iya. kan orang yang voice note itu Iya, minta iya. perlindungan kan. Iya. Iya, saya jadi menemukan fakta baru dari pengakuan itu. Iya. Jadi saya bisa makin yakin dengan firasat saya siapakah dia. Dan apa hubungan orang itu dengan orang yang saya temui tadi sore. Gitu. Guys, jadi mikir kita nih guys. Oke. Ada yang lain? Jadi gini mas. Jadi biari teman-teman aja mendeskripsikan siapa orangnya, siapa ininya gitu. Mudah-mudahan tahu gitu. Walaupun sebenarnya sudah kelihatan sih siapa yang Mas Wirang temui tadi sore. Cuman ya sudahlah, biar teman-teman yang menilai dia. Nah terus terakhir Mas. Selain ujung kasusnya ini, saya mau nanya ujung kasusnya sebenarnya Mas. Oke. Ujung kasusnya ini
berarti kemungkinan besar terungkap dan selesai. Iya. Terus tadi kan 3 DPO apa segala macam sudah Ya, Mas kasih kita lihat nanti saat rilis kan. Saya juga nggak berani menyimpulkan yang jauh-jauh gitu. Karena saya khawatir ya. Apakah ada orang yang ditemui tapi sulit dicari, tapi ada yang melarang untuk dia bisa muncul ke permukaan? Orang sulit ditemui, ada yang melarang untuk muncul di permukaan. Ini tersangka atau saksi? Saya tidak bilang tersangka atau saksi, tapi mungkinkah ada film Pina Part 2? Panjang ini urusannya nih. Oke, itu aja deh. Firasat kan? Iya, firasat. Saya boleh saja berfirasat dong. Oke. Itu question mark terbesar dari obrolan kita ini. Ujungnya mungkinkah ada Vina Part 2? Artinya kasus ini masih terus berkembang ya, kemungkinan. Nggak cuman sebatas 2 korban ini selesai. Aduh, ini body language-nya mulai aneh nih Mas Wirang nih. Mau menandakan apa nih? Menandakan mau buru-buru udah malam. Oke Mas, sementara ini kita tutup dulu obrolan kita yang menarik ini. Pokoknya tinggal semua diserahkan ke masing-masing teman-teman. Terserah mau mengartikan kode-kode Mas Wirang ini apa. Atau Mas Wirang ada statement terakhir untuk teman-teman? Yang pertama adalah jangan terlalu serius dan fokus mengikuti kabar yang beredar di media sosial. Dan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas asal muasalnya. Sepakat. Yang pasti yang terakhir adalah kita berharap semua ini bisa cepat selesai agar tidak bikin sakit kepala dan asam lambung. Amin. Bikin asam lambung kumat. Ya, kita mata merah, muka kuyu, kita ngulik-ngulik kasus ini. Kayak udah ampun deh. Oke, Mas Kira. Thank you, brother. Bisono, terima kasih banyak atas kedatangannya di studio. Jamu dengan baik di sini, luar biasa. Ala kadarnya, Mas. Baik, terima kasih. Siap, makasih banyak Mas Wira. Siap, brother. Thank you. Nah, Backpackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama bintang tamu kita, Master Firasat, Bang Wirang Birawa. Tentunya tadi ditemani oleh Bang Didit dari tim Jejak Backpacker. Bagaimana ulasan dari obrolan ini? Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri di kolom komentar. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel Jejak Backpacker. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, silahkan mengirimkan cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234563 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wirang, terima kasih banyak ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menguak tabir yang tertutup ini Bang ya. Amin. Amin. Sampai jumpa.